Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Kipai Bapak Suprapto, NIM 11 2024 16050. Jadi pada video kali ini kita akan menyelesaikan paket Tracer Skills Integration Challenge untuk materi OSPF. Dan target kita ini untuk menyelesaikan hingga komplit. Kalau kita lihat topologinya, kita memiliki 6 router dari R1, R2, R3, R4, R5 hingga R6. Dan kita harus melakukan OSPF di sini. Dan sudah disediakan juga blok jaringannya 172.16.0.0/16. Ini juga terdapat hostname, interface, dan jumlah hostnya, di mana terdapat jumlah 1000 host untuk R2, 400 untuk R3, 120 untuk R4, R5 6000, dan 800, R6 2000, dan 500. Dengan terdapat interface masing-masing R2 sampai R4 01. Untuk R5 ada dua interface, yaitu 01 dan 00. R6 juga dua interface, yaitu 01 dan 00. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah akan melakukan perhitungan terhadap jumlah host ini. Kita akan mencari net masknya dan host awal serta host akhirnya. Tentu saja caranya adalah, jadi ini yang sudah disediakan dari soal. Jadi kita akan cari network extensor-nya. Ini sudah saya hitung. Dan caranya adalah cara mencari network, cara mencari trafficnya, yaitu sini kita memiliki 6000 host. Dan rumusnya kita harus cari dua perangkat berapa yang melebihi 6000 host ini yang terdekat ya. Dan di sini kita menemukan dua pangkat 13, yaitu 8192. Tapi karena host awal dan yang awal dan yang akhir akan digunakan untuk NA dan broadcast, maka kita akan kurangi 2. Jadinya 8190. Dan dari pangkat 13 ini kita akan kurangi dengan 32 untuk mencari prefixnya. Jadi 32 ini dapat dari maksimal dari prefix ini, itu 32 kurangi 13, kita mendapat hasil 19. Dan untuk subnetnya, ini ada masing-masing subnet ada 4 oktetnya, di mana setiap oktet itu memiliki 8 bilangan biner yang kalau didesimalkan jumlahnya 255. Ini karena 19, kita akan mencari 19 biner ya teman-teman, dan hasilnya akan ketemu seperti ini: 5, 255, 224, 0. Itu juga R6. Kita cari hostnya, yaitu berarti 2 pangkat 11 ya teman-teman. Hasilnya 2048. Dan akan dikurangi 2 juga, hasilnya 2046 ya. Dan ini karena angkanya 11, jadi 32 dikurangi 11. Ketemu untuk prefixnya, yaitu 21. Dan untuk subnetnya
255, 255, 248, dan seterusnya kita hitung dengan cara yang sama ya, seperti yang kita sudah hitung sebelumnya, yaitu R5 dan R6. Dan ini hasilnya teman-teman. Lalu kita akan melakukan konfigurasi. Sekarang masuk ke konfigurasi perangkat. Dan jangan lupa semua router wajib diberi password Cisco, untuk konsol, VPN, dan enable secret. Caranya itu kita beri command buka CLI-nya. Dan nanti akan diberikan komen seperti ini teman-teman. Jadi kita beri password dan konsol VPN dan enable secret. Nanti kalian tinggal salin aja seperti ini. Nanti kalau sudah, kita akan disuruh masukkan passwordnya. Seperti ini ya teman-teman. Dan ini diterapkan di ke-6 routernya. Selanjutnya kita hidupkan routing OSPF dengan proses ID 1 di semua router. Bagian terpenting dari lab ini adalah manipulasi pemilihan DR atau BDR di jaringan area lokal tengah FA 0/0. Dan untuk R1 boleh ikut campur dalam election atau pemilihan ya teman-teman. Nah, yang milih itu yang R2 sampai R6. Jadi kita set IP OSPF priority 0, interface FA 00-nya. Kita masukkan konfigurasi ini. Dan beri router OSPF. Dan R1 harus memiliki interface loopback yang dikonfigurasi dengan alamat 1.1.1.1 dan harus dibuat default route yang mengarah ke interface loopback lokal. Dan default route tersebut juga harus disebarkan propagated melalui update OSPF. R1 memiliki priority 0 pada interface FA 0/0 sehingga tidak akan pernah ikut serta dalam pemilihan DR atau designated router maupun PDR backup designated router. Selanjutnya kita ke R2. Dan R2 harus menang jadi DR. Kita berikan dia kasta tertinggi yaitu IP OSPF priority 255 teman-teman. Dan jangan lupa masukkan IP yang sudah kita lakukan perhitungan sebelumnya. Dan selanjutnya untuk R3 dan R4 kita instruksikan memiliki priority yang sama yaitu 100. Kita masukkan IP-nya yang tadi kita sudah hitung juga. Dan untuk yang R4 ini yang harus kita jadikan PDR ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya kalau priority-nya sama dengan R3?
Nama manipulasi SPF router ID. Kita set R4 dengan 4.4.4 dan R3 3.3.3. Ini tinggal salin aja, masukkan ke CLI. Dan untuk R5 kita masukkan juga, tapi jangan lupa atur clock rate-nya 56.000 pada perangkat CE. Instruksi kabel TCE berada di serial R5 dan R4 teman-teman. Tekan command clock rate 56.000 di dalam interface mode. Dan langkah terakhir adalah kita melakukan verifikasi konektivitas flash. Ini tidak bisa dapatkan teman-teman. Kita hanya mentok dapat lab. Kita sekarang tes, buka PC 1. Nah, tesnya adalah kita ping dari R1 misal 16.0. Lalu R5 ping ke 2.1 dan R6 juga. Lalu R2 ping ke sudah untuk R2 R3 sudah berhasil. Sudah berhasil semua ya teman-teman. Ini tapi sayangnya kita hanya dapat 8. Ini hanya bug dari ya. Nah, hal-hal yang kita lakukan tapi kita seperti FT lens, passive intercept, jadi sudah kita lakukan semua karena ada bug data terdeteksi dan terhitung masalah ya teman. Jadi itu saja untuk tutorial SPF kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.